Yang kedua, itu terkait dengan rumah ibadah tempat ibadah, ada SKB-nya. Dan dari agama. Yang ini sudah di kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi saya melaporkan, kita izin semua. Oke, itu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oke, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Hari dimana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga jadi gubernur datang dan mengatakan satu perkara untuk pembangunan pesantren. Apa yang dilakukan? Dia menilai dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Asmi Yamres.
Itu 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah, sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini, yang lain bisa menyesuaikan. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok, jalan pas di jalan raya itu ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren, dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung, sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini kami mau datang karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kan berpegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu, hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Yang saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 7.30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh. Sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru. Langsung saudara hari ini. Sampai yang tidak pernah tegur juga langsung tegur. Saudara begini tuh, ya. Oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis. Itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Ke pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu, dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. 20 tahun lebih kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama, tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa, kami punya hati yang susah ini, bapak-bapak dorong tolong. Terus ya kami minta harus diurus sampai harapan kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi edukasi bagi kita bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, di mana dasar negara kita ini adalah Pancasila, dan ada Undang-Undang Dasar juga tahun 1945, di mana setiap masyarakat Indonesia, warga Indonesia itu punya hak yang sama ya. Tidak ada yang istilah minoritas, mayoritas, siapapun kita, setiap hak kita itu dilindungi oleh
oleh hukum yang berlaku di Indonesia ini, dan terlebih hak untuk beribadah. Kita melihat dari awal video tadi ada sekelompok orang yang kemarin viral di berbagai media sosial, sekelompok orang yang dikomandoi oleh RT-nya sendiri, teman-teman. Mereka melakukan pelarangan ibadah Natal yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Nah, dari kelanjutan video tadi, teman-teman, kita juga menyaksikan saudara-saudara kita di Papua, di mana mereka melarang saudara-saudara kita Muslim untuk membangun pesantren atau peletakan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Nah, teman-teman, dalam orasi mereka, mereka selalu memberi pernyataan, mengeluarkan statement bahwa kenapa mereka melakukan itu, karena memang negara sudah tidak konsisten dalam melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kenapa, teman-teman? Karena mereka tahu juga di luar Papua ternyata ada banyak kejadian-kejadian persekusi rumah ibadah Kristen, pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, pelarangan rumah ibadah dengan alasan izin, teman-teman ya. Nah, sekalipun ada gereja yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, sesuai dengan SKB 2 menteri, teman-teman ya, tapi itu tetap saja diganggu oleh sekelompok orang, teman-teman. Nah, artinya bahwa memang mereka tidak menghiraukan dasar negara kita. Mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi undang-undang yang berlaku di negeri kita ini. Mereka itu sengaja untuk mengganggu ibadah umat Kristen, teman-teman. Saya kurang tahu kenapa mereka begitu benci dengan kekristenan. Nah, teman-teman, lepas dari itu yang kita lihat dari saudara-saudara kita yang berasal dari Papua, sebenarnya mereka mengekspresikan bagaimana suara hati mereka yang selama ini dilukai oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena di luar Papua, teman-teman, bahkan semasa kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, bahkan presiden-presiden sebelumnya, itu sudah banyak yang namanya pelarangan ibadah, persekusi rumah ibadah umat Kristen. Nah, teman-teman, itulah yang perlu kita minta dan perlu kita harapkan kepada pemerintah Indonesia ini, supaya keadilan itu benar-benar ditegakkan, teman-teman ya. Tidak ada yang namanya mayoritas minoritas. Kita sama di mata hukum, dan kiranya kesetaraan di mata hukum itu tetap diterapkan, teman-teman. Dan terlebih-lebih yang kita harapkan, jangan sampai ada pembiaran, apalagi keberpihakan atau kompromi dengan kelompok-kelompok yang intoleran ini. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Kita tetap berdoa, jaga kesatuan dan kerukunan. Kiranya kita tetap menjadi Indonesia yang dimana kita bisa kuat apabila kita bersatu. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.